lokasi yang strategis ya. Jangan tergiur rumah dengan harga yang murah, tetapi kamu harus menempuh perjalanan yang cukup panjang untuk kepulangan kamu gitu, karena waktu itu tidak bisa dikembalikan. Kamu akan spending waktu banyak sekali di jalan. Paling pertama pasti lokasi ya, karena ini sejujurnya bukan rumah pertama kami, tapi karena mempertimbangkan jarak ke tempat kerja saya, jadi kami coba cari-cari rumah yang kira-kira lebih dekat dengan lokasi kerja saya. Kenapa ke saya gitu? Karena saya ini kan perempuan pekerja ya. Gimana kalau perempuan pekerja itu sebagai istri, ibu juga. Jadi harus memang lebih diprioritaskan untuk lokasi kerja itu yang lebih nyaman, aksesnya bagus seperti itu. Kalau suami sih, karena suami kan kalau membiarkan istrinya untuk bekerja, artinya beliau juga harus mensupport itu kan ya. Jadi beliau sih support aja begitu. Saya punya ide, kayaknya aku pengennya biar lebih dekat supaya ke perjalanan tidak terlalu jauh, anak-anak juga akhirnya bisa lebih optimal gitu ya. Itu sih. Jadi paling pertama itu lokasi. Saya berkantor di Jalan Raya Bogor. Jadi awal 2021 itu saya udah mulai kayak browsing-browsing kira-kira sekitar Raya Bogor itu lokasi atau perumahan yang cukup bagus gitu ya, dan cukup lama juga sih saat itu survei ke beberapa tempat sampai akhirnya kayaknya Alexandria itu survei terakhir saya sih gitu, sehingga saya terakhir dan akhirnya kayaknya cocok deh ini di Alexandria aja gitu. Awalnya saya tuh memutuskan tidak di sini sebelum akhirnya survei ke sini, tapi suami yang kayak kita coba cari lagi gitu kan. Beliau masih kurang sreg karena di lokasi yang tadinya saya putuskan itu dia merasa akses jalannya tuh ada yang rusak gitu. Walaupun secara lokasi huniannya sih bagus, cuman akses ke sana ada yang jalannya rusak gitu. Jadi saya bilang kayaknya kita cari lagi gitu. Makanya saya waktu itu agak lama gitu. Ada kayak saya 3 bulan ya fokus ke survei rumah itu gitu. Nah akhirnya tertarik ke sini ya. Tadi suami itu paling beliau tuh paling concern sama jalan karena efeknya kan ke kendaraan gitu. Jadi begitu ngelihat Alexandria, selain memang lokasinya sama-sama bagus nih ya kan, lokasi sama-sama bagus, sama-sama dekat, tapi jalan menuju ke sini itu relatif baik gitu, nggak ada yang rusak. Jadi kemudian juga kan dekat dengan tol ya, jadi itu sangat memudahkan sih gitu. Kalau survei ke projectnya Get Home sebenarnya bukan cuma Alexandria ya. Awalnya saya itu ke yang lain lah, tapi masih proyeknya Get Home. Tapi justru itu saya belum melihat rumah contohnya kebangun. Nah kalau di Alexandria ini saat itu rumahnya sudah jadi. Betul, jadi sudah ada beberapa yang jadi, kayaknya 2 atau 3 gitu. Jadi saya sudah bisa langsung masuk ke rumah contohnya saat itu. Yang lain itu belum. Jadi memang yang membuat menarik adalah selain lokasi itu ketersediaan rumah. Jadi saat orang yang memang merasa butuh cepat gitu ya seperti saya, itu pasti akan mempertimbangkan apakah rumah ini sudah siap huni gitu. Walaupun akhirnya saat saya ditawarkan mau langsung itu kan juga nggak bisa karena itu sudah ada pemiliknya ya. Tapi artinya saya bisa bayangkan bahwa proses ini tidak akan makan waktu lama dibandingkan dengan rumah yang belum ada gitu, yang masih direncanakan akan dibangun rumah contohnya. Gitu. Prosesnya sih tidak ada yang berarti ya, yang artinya tidak ada yang menyulitkan lah bagi kami, semua sangat dibantu karena kan manajemen Get Home-nya juga sangat membantu kami, jadi tidak ada masalah yang berarti sih saat proses
sampai ke akad itu ya, gitu. Jadi nggak ada masalah. KPR, ya lancar. Iya custom sih, tapi customnya juga nggak terlalu banyak ya. Saya ada custom di balkon ya, karena kan saya ingin memanfaatkan lebih optimal gitu ya bangunan yang minimalis ini gitu. Makanya saya minta balkonnya itu dicor biar bisa kita manfaatkan, walaupun itu tidak kita bangun sih. Maksudnya itu biar dijadikan ruang terbuka aja di atas gitu. Buat santai-santai aja sih. Kebetulan saya taruh aja sofa di situ. Terus juga anak-anak ya, anak-anak juga suka ke atas. Kalau ada tamu juga karena kita Alexandria ini kan konsepnya tanpa gerbang gitu ya. Jadi kalau mungkin tamu-tamu yang kita juga pengen ngobrolnya itu bisa di atas gitu dibanding di luar gitu. Saya tuh suka dari dulu di rumah pertama saya tuh saya lebih banyak punya tanaman. Kebetulan balkon ya sama sih, kalau sekarang kan saya punya 2 balkon depan sama balkon belakang. Cuma balkon belakang itu dipakai untuk cuci dan jemur, jadi udah nggak cukup space lah untuk tanam gitu. Kemudian balkon atas depan juga itu karena untuk tadi nongkrong saya nggak mau terlalu kotor, jadi saya pilih ya di bawah aja. Tapi ada tanaman rambat dari balkon atas yang kelempar keluar kayak gitu. Kebetulan saya kan juga pilih rumah di pojok. Nah pojok itu sebenarnya beberapa kali ditawarin yang ini ya, yang sudah lebih dekat dengan orang yang sudah banyak penghuninya gitu kan. Karena kalau nggak salah saya tuh mungkin konsumen atau customer ke-4 atau ke-5 gitu yang mulai dibangun rumahnya, jadi masih sepi sekali. Kenapa Bu Sari di pojok gitu, mendekat ke yang udah rame aja? Saya bilang saya sejujurnya mencari yang ini ya lebih private gitu. Jadi saya tidak terlalu nyaman rumah saya itu akan dilewati banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena anak saya masih kecil-kecil, jadi dari aspek security-nya juga saya merasa lebih secure kalau itu jauh dari gate gitu. Makanya saya pilih paling pojok. Nah tapi kelemahan rumah di pojok itu akhirnya sih kalau sinar matahari itu ya dia kan temboknya udah paling ini ya, paling terkena duluan gitu. Jadi kalau dapet anginnya paling kencang. Kalau lagi panas juga sama paling kencang, hujan juga begitu. Makanya saya tambahkan tembok samping yang ada celah-celahnya, itu namanya itu ya. Terus sama ya itu kita upayakan tanaman rambat supaya lebih nyaman aja sih gitu. Karena saat saya masuk fasilitas umumnya yang dijanjikan itu musola dan playground itu belum jadi. Jadi ya saya hanya bisa melihat dari gerbang depan ya. Ya menurut saya gerbang depannya itu cukup bagus ya. Untuk klaster dengan penghuni tidak terlalu banyak itu cukup proporsional. Karena di beberapa perumahan itu saya lihat ya kurang proporsional aja. Either dia terlalu kecil untuk di dalam rumahnya terlalu banyak penghuninya, atau dia terlalu mewah banget di depan, padahal di dalamnya juga tidak representatif gitu ya. Nah saya suka dengan ada di depan itu gerbang, kemudian ini ya, dia kan one gate system ya, jadi itu cukup aman untuk kami penghuni. Dan dari taman depan itu ya saya suka beberapa tanaman yang saya memang suka gitu, itu ada di sana gitu. Jadi itu penghijauan juga tetap dapat, jadi sangat bisa memanfaatkan taman yang tersedia gitu. Yang pertama itu saya kalau pas dalam survei itu saya prefer ketemu sama direksinya. Dan saat saya bertemu dengan direksi Get Home itu tiga-tiganya waktu itu ya, itu ternyata orang-orang muda ya, anak-anak muda yang kalau anak-anak muda itu masih punya idealisme yang cukup kuat ya, idealismenya masih tinggi. Jadi saya memang tertarik, wah ini ternyata Get Home dipegang sama anak-anak muda nih gitu. Dari segi kita lobbying, kemudian negosiasi, itu mereka sangat fleksibel gitu. Jadi
Itu yang membedakan yang pertama itu ya. Yang kedua dari segi bangunannya ya. Bangunannya Alexandria itu sangat megah ya. Maksud saya dia eye catching gitu. Dibandingkan beberapa project dengan harga yang sama itu tidak se-eye catching Alexandria menurut saya. Artinya pemilihan arsitek di pembangunan Alexandria itu bagus karena dia bisa membuat rumah yang relatif ya tidak terlalu besar lah ya ini, tapi bisa kelihatan megah di depan gitu. Jadi dia ada ilusi rumah ini cukup besar sebenarnya gitu. Kalau di APC tuh masuk ke APC tuh tenang dan eksklusif ya, kenal, tapi yang saya suka tidak ramai. Ini kan rumahnya sudah hampir sold out semua ya. Kalau tidak salah hanya tinggal 1-2 lagi yang belum, tapi tetap tidak terlalu ramai. Jadi dia tenang dan eksklusif. Di rumah pertama kami, itu kebetulan memang ini ya, kontras dengan Alexandria yang kami tempati sekarang, karena itu cukup ramai. Karena saya concern di lokasi ya, jadi memang saya suka rumah-rumah yang agak di pinggir-pinggir jalan sih sebenarnya, tidak terlalu jauh dari jalan utama. Tapi kita waktu di hunian pertama itu dapat berisik dari jalan, juga berisik dari penghuni lain gitu. Itu yang membuat saya cukup terganggu. Dan di APC ini kan satpamnya standby dan ada beberapa ya, jadi tidak hanya satu orang. Jadi dari segi parkiran juga mereka sangat memperhatikan itu. Kalau ada mungkin dari tamu penghuni ya kan yang parkir sembarangan atau, jadi saya nggak pernah menemukan sampai bentrok gitu. Tapi kalau dulu ya sempet lah, kalau kita ya namanya bertetangga kan, kalau mereka udah taruh kendaraan kita harus kayak sampai manggil dulu apa gitu. Untuk harga rumah Alexandria dengan budget yang saya keluarkan, dengan apa yang saya dapatkan itu 8 sih dari 10. Menurut saya yang perlu dipertimbangkan itu lokasi yang strategis ya. Jangan tergiur rumah dengan harga yang murah, tetapi kamu harus menempuh perjalanan yang cukup panjang untuk kepulangan kamu gitu, karena waktu itu tidak bisa dikembalikan. Kamu akan spending waktu banyak sekali di jalan untuk sampai ke rumah. Jadi kalau saya yang pertama itu lokasi yang strategis gitu, jangan tergiur dengan harga yang murah. Syukur-syukur kalau dapat harga yang bagus di lokasi yang bagus gitu. Selain itu, dengan lokasi yang bagus dan strategis itu juga jadi nilai investasi buat teman-teman yang sedang cari hunian gitu. Suatu saat kalau teman-teman merasa saat mendapatkan rumah di lokasi yang strategis tapi ternyata luasannya tidak cukup memuaskan di kemudian hari, teman-teman bisa saja akan pindah lagi ya kan. Maka rumah yang sudah dibeli di lokasi yang strategis ini makanya bisa jadi nilai investasi. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih, sama-sama.